Berjumpa kembali dengan saya, Frans Silwino, di channel kesayangan Anda. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bang Frans. Kali ini kami akan membahas penyelenggaraan Lovina Festival tahun 2023. Kita ketahui bahwa Lovina Festival sempat vakum selama 3 tahun karena pandemi COVID-19. Namun setelah COVID berlalu, PMK Buleleng melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng akan menyelenggarakan kembali Lovina Festival yang akan berlangsung mulai dari tanggal 21 Juli hingga tanggal 23 Juli tahun 2023 yang akan datang. Kita ketahui bahwa Buleleng sangat kaya akan seni budaya, tradisi, alat istiadat, dan tidak lupa UMKM pun berkembang begitu pesat. Semuanya itu akan terkemas dengan apik yang akan ditampilkan dalam Lovina Festival tahun 2023. Ya, terima kasih Pak Fran. Terima kasih. Jadi begini ya, kita semenjak tahun 2020 itu telah mengalami keterpurukan di bidang ekonomi karena bagaimanapun juga kita sadari bahwa Bali itu tulang punggung perekonomian itu ada pada sektor pariwisata. Nah, kemudian seiring dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19 oleh WHO, nah tentu ekonomi kita pacu untuk terus bergeliat ke depannya. Nah, kemudian pada tahun 2023 ini kita melihat bahwa perkembangan tren pertumbuhan kedatangan wisatawan ke Bali itu terus meningkat. Menurut data statistik di bulan Mei ya, sampai Januari sampai Mei itu sudah 4 juta lebih wisatawan mancanegara yang datang ke Bali melalui pintu gerbang kedatangan Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai. Nah, sehingga kita sambut baik hal ini. Ini ada komunitas berupa organisasi, PHRI, kemudian para pelaku pariwisata yang ada di kawasan Lovina itu mengusulkan kepada kita untuk bisa menggelar event. Gelar event di dalam posisi durasi waktu high season ini. Di high season ini Juli Agustus, mereka mengusulkan kepada kita di PMK untuk bisa menggelar event. Tentu event yang dulu sempat terhenti sampai 2019 itu ya Lovina Festival ke-8, sekarang Lovina Festival ke-9. Nah, jadi event ini berguna bagi kita untuk dengan tujuan meningkatkan lama tinggal daripada wisatawan yang sudah memang settle dia di high season ini Juli Agustus itu berdatangan ke Bali. Kemudian yang kedua, dengan terselenggaranya event Lovina Festival ini kita harapkan lebih banyak bisa menyedot wisatawan dari Bali Selatan ke Bali Utara dengan penyelenggaraan event ini. Dan tentunya ini akan meningkatkan jumlah kunjungan, meningkatkan lama tinggal yang berdampak pada meningkatnya penghasilan di sektor pariwisata kita yang ada di Buleleng dan sekaligus juga meningkatnya pendapatan asli daerah kita di Kabupaten Buleleng dari pajak hotel dan restoran yang nantinya akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan PDRB yang akan dirasakan nantinya. Dan dalam kegiatan event ini kita mengambil tema sejalan dengan kebijakan Gubernur Bapak Wayan Koster yang tahun ini dalam Pusat Kerti Loko Balinya itu fokus pada pemuliaan laut. Sehingga tema Lovina Festival kita yang ke-9 saat ini adalah Abinaya Segara. Nah, temanya cukup menarik. Bisa dijelaskan tentang makna di balik tema itu, Pak? Jadi maknanya begini, Abinaya itu adalah bahasa Sanskerta. Itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana semangat dengan penuh harapan. Jadi semangat dengan penuh harapan untuk apa? Ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini sambungan dengan laut ataupun segara ya, melalui pengelolaan potensi bahari kita yang ada khususnya di kawasan pariwisata Lovina, umumnya di Kabupaten Buleleng yang memiliki garis pantai itu 157,05
kilometer dan terpanjang di Bali. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, dan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Buleleng tentang pengembangan pariwisata. Apa itu? Yaitu pengembangan ekowisata. Ya, ekowisata bahasa Inggrisnya ekotourism. Dalam rangka ekowisata ini kita menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, quality and sustainable. Dalam ekowisata itu ada 4 hal. Jadi wisata yang berbasis apa? Berbasis hutan, berbasis pegunungan, berbasis kars, dan berbasis bahari. Nah, kita dengan potensi panjang pantai 157 km itu memiliki potensi bahari yang luar biasa. Nah, sampai situ dulu Pak Kadis. Terkait dengan tema yang menarik ini, lalu implementasi program dalam festival ini berupa apa Pak Kadis? Ya, jadi melalui tema ini implementasinya adalah kita adakan pagelaran. Pagelaran yang kita lakukan itu tari, ya, dari seni budaya tari, ya, kita pentaskan tari nelayan. Nah, tari nelayan. Kemudian dalam kegiatan during event ini ada kegiatan beach clean up. Nah, beach clean up. Kemudian ada kegiatan pelepasan tukik. Nah, kemudian ada kegiatan clean up underwater melalui snorkeling dan diving. Kemudian ada kegiatan berupa transplantasi terumbu karang. Karena kan ada gugusan terumbu karang. Kemudian ada kegiatan yang berupa manfaat bahari, kucing klinik stand up paddle. Nah, stand up paddle sebagai cabang olahraga baru, ya. Itu ada kucing kliniknya. Kemudian juga ada kegiatan yang berupa hunting photo sunset. Hunting foto, ya, baik di during event ini ada kecak on the beach, ya, nanti di hunting sunsetnya seperti apa, ya, itu makan bahari. Dan kemudian ada kegiatan berupa kampanye ini, kampanye untuk sustainable lumba-lumba. Nah, jadi bagaimana untuk kampanye ini? Kampanyenya akan dilibatkan? Itu melibatkan Yayasan Bumi Bali. Yayasan Bumi Bali yang mengkampanyekan Code of Conduct. Jadi Code of Conduct ini kode etik wisata watching dolphin. Nah, jadi bagaimana harapan kita melalui kampanye ini, lumba-lumba itu bisa sustainable dia. Jadi bagaimana kode etiknya wisata menonton lumba-lumba supaya lumba-lumba itu tidak stres, tidak merasa dikejar-kejar, dan ini bisa terus hidup sepanjang tahun, bisa regenerasi kepada anak cucu kita nantinya tetap hidup di kawasan Pantai Utara ini. Mendengar paparan Pak Kadis tadi bahwa banyak sekali kegiatan yang akan ditampilkan dalam Lovina Festival ini. Ini jelas bahwa akan melibatkan banyak komponen. Betul. Baik itu dari komponen seni budaya, UMKM, dan nah, kira-kira untuk kali ini komponen mana saja ditampilkan dalam keterlibatan langsung dalam kegiatan? Baik. Ini kita susun rundown acara dalam acara inti, ya, di tanggal 21, 22, 23 selama 3 hari. Itu kita kemas dalam acara yang padat materi. Walaupun waktunya singkat tapi padat materi. Dan kemudian ada juga sebelumnya itu mulai hari Senin kita lakukan juga kegiatan berupa edukasi, ya. Edukasi berupa seminar FGD Talkshow dari hari Senin, berupa kegiatan upselling. Hari Selasa itu kegiatan business matching. Hari Rabu talkshow dengan tema Lovina riwayatmu dulu dan kini. Dan hari sekarang, hari Kamis adalah fokus grup diskusi terkumpul bagaimana menentukan subsektor ekonomi kreatif unggulan yang ada di Buleleng. Nah, masuk di rundown acara 21 sampai 23 ini dengan padatnya acara, kita kolaborasi pelaksanaan daripada acara itu melalui komunitas-komunitas yang ada. Nah, contohnya mulai dari kegiatan yang kita selenggarakan pelepasan tukik. Nah, itu Pokmaswas. Ya, Pokmaswas Penimbangan Lestari dan Pokmaswas Banyumilir. Nah, dia leading sektor yang kita tugasi kegiatan penanggung jawab acara.
Kemudian kita masuk ke acara berikutnya Sampi Gerumbungan. Nah, di komunitas Sampi Gerumbungan Kaliasem sebagai dan kepala desa Kaliasem sebagai penanggung jawab acara untuk pementasan Sampi Gerumbungan. Yang dalam hal ini nanti kita akan lombakan dari 5 pasang sampi itu. Kemudian kegiatan berupa Lopina Fishing Tourism, ada memancing. Nah, itu komunitas angler Buleleng. Nah, itu kita serahkan tanggung jawabnya untuk melaksanakan itu. Kegiatan lomba flare juggling. Nah, flare juggling ini IBEK yang kita berikan tanggung jawab. Jadi asosiasi IBEK. Kemudian ada demo cooking traditional food. Nah, itu asosiasi ICA yang kita serahkan tanggung jawab untuk menyelenggarakan. Kemudian lomba megangsing, eksebisi dan lomba megangsing. Itu komunitas gangsing dari Goblek yang kita tunjuk untuk bisa menyelenggarakan. Kemudian pemutaran film dan diskusi film, itu komunitas film Sangkarsa yang kita beri tanggung jawab menyelenggarakan. Nah, menyangkut film ini, film apa yang diputar dan apa terkait dengan keberadaan Lovina atau tentang perkembangan pariwisata Buleleng? Oh iya. Jadi film ini itu film yang memang bercerita tentang 2 orang wisatawan yang menemukan kebahagiaannya di Lovina dan di Munduk. Nah, jadi film ini dibuat selesai tahun lalu oleh seorang sutradara dari barat, ya, yang dia semacam film menceritakan tentang dirinya sendiri. Ya, film dokumenter Tentang dirinya sendiri. Nah, di mana itu nantinya kita akan putarkan dengan ditonton oleh wisatawan. Harapannya adalah bahwa film ini menjadi diketahui secara umum, dan kita sudah mendapatkan izin dari sutradaranya untuk memutarkan secara umum ini. Dan ini harapannya nantinya akan orang menjadi tahu bahwasanya Lovina keberadaannya seperti ini loh. Jadi dengan keberadaan seperti ini bisa menarik wisatawan yang akan berkunjung lebih banyak lagi ke kawasan pariwisata Lovina. Nah, jadi oleh karena itu tentunya kita harapkan bahwasanya dengan pemutaran film, di samping untuk kita dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Lovina, itu juga kita harapkan supaya nantinya dunia perfilman Buleleng itu dapat bergerak maju lagi. Dengan bergerak maju, kita harapkan nantinya subsektor ekraf perfilman ini bisa berkembang lebih pesat lagi. Pak Kadis, target. Nah, target ada 2, target pengunjung dan target para turis. Nah, berapa target yang dipatok oleh panitia atau dinas pariwisata untuk event ini? Target wisatawan yang kita harapkan adalah setiap hari itu ada 2.000. Ya, ada 2.000 pengunjung dalam kegiatan Lovina Festival ini. Jadi selama 3 hari ini kita harapkan target 2.000 itu bisa terlampaui. Nah, kalau kita lihat misalnya acara besok pagi dalam pelepasan tuke. Ini dalam pelepasan tuke ini kita targetnya 1.000. Jadi pagi hari 1.000. Kalau pembukaan itu kita targetnya malah di atas itu. Jadi sekitar 2 sampai 3.000. Ya. Jadi oleh karena itu tentu ini harapan kita dengan melibatkan banyak talent-talent pelaku dari sektor kuliner, kria, fashion dan musik, ya, itu nantinya ini akan lebih banyak lagi orang bisa berkunjung. Terakhir, Pak kami dipersilakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk datang ke Lovina untuk menyaksikan Lovina Festival yang kita adakan mulai dari tanggal 21 sampai 23 Juli tahun 2023. Ya, kami sangat berharap itu mohon doa restu ya seluruh stakeholder dan seluruh masyarakat Buleleng agar perhelatan event Lovina Festival 2023 ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kami mengajak
Bapak Ibu, saudara-saudara untuk bisa datang ke event Lovina Festival, di mana rundown acaranya sudah kami share melalui media sosial kami dan kemudian di beberapa media cetak dan elektronik. Dan tolong nanti jaga ketertiban dan keamanan untuk bisa kita terselenggaranya event dengan lancar. Dan tentunya harapannya datang, nikmati suasananya dan kemudian berbelanja kepada tenan-tenan UKM kita yang ada di sana. Dan ini memang event kali ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita akan memprioritaskan para wisatawan untuk mengajak mereka. Jadi hari ini staf kami menyampaikan invitation kepada wisatawan melalui manajemen hotel untuk bisa datang nanti di during event ini. Nah, jadi kita beri kehormatan sehingga nanti para wisatawan ini duduk dia yang di depan. Di depan dia duduk para wisatawan yang nantinya kita prioritaskan supaya mereka mendapatkan pengalaman, experience yang lebih baik lagi. Dan ada juga kegiatan yang memang komunitas PB gitu misalnya, itu tour. Jadi tour ke City Tour Kota Singaraja, kemudian ada dari komunitas CTPB, ada tour Balinese Baliage yang tentunya mari kita berikan pengalaman yang sangat berharga, yang sangat memuaskan di hati para wisatawan. Banyak sekali kegiatan seni budaya, aircraft maupun kegiatan-kegiatan UMKM yang akan ditampilkan dalam event Lovina Festival. Sekali lagi jangan lupa ajak keluarga Anda, saudara Anda, teman Anda, tetangga Anda untuk datang ke Lovina untuk menyaksikan Lovina Festival yang akan berlangsung mulai dari tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 23 Juli. Sampai jumpa dan Om Santi Om. Sukses.